Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali saya akan mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk masuk dalam saat teduh. Salah satu hal dalam saat teduh yang kita kerjakan secara berulang-ulang terus-menerus adalah berdoa syafaat. Saya meyakini bahwa doa adalah sesuatu yang sangat penting, terutama berdoa syafaat bagi orang lain. Berdoa bagi orang lain atau dengan kata lain bersyafaat. Sehingga kalau kita lihat dalam Alkitab saja, para rasul ingin memusatkan perhatian mereka, waktu mereka dalam doa dan pelayanan firman. Seringkali mungkin kita hanya ingat pelayanan firman-Nya, tetapi bukan hanya doa. Mereka juga ingin memusatkan perhatian mereka pada doa. Jadi doa itu penting. Terutama berdoa syafaat bagi kepentingan orang lain. Atau orang-orang yang mungkin tidak menguntungkan kita, tidak ada hubungannya dengan kita. Siapapun itu. Karena itu mari kita akan bawa diri kita menjadi sebuah rumah doa, menjadi mezbah doa di hadapan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari katakan bersama-sama, ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu,
agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Haleluya. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, agar semua bangsa-bangsa menyembah-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Ini aku, rumah doa-Mu, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, kami bersyukur. Inilah kami, Tuhan, rumah doa-Mu. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Raja, Kau Juru Selamat, Kaulah segalanya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kau telah memilih kami. Bukan kami yang memilih Engkau, tetapi Engkaulah yang memilih kami. Bukan kami yang telah berjasa, namun Engkaulah yang telah melakukan segalanya bagi kami. Engkau memilih kami menjadi alat-Mu, Tuhan. Menjadi rumah-rumah doa-Mu. Sebab itu inilah kami bawa diri kami. Jadikan kami sebuah mezbah doa untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Amin. Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Amin. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Allahku, Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku.
bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Oh, oh. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. 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 Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus, tiada bercela, sempurna di hadapan-Mu, menyenangkan-Mu, pantas dan layak bagi-Mu. Yesus, jadikan aku mezbah doa-Mu, bagi keselamatan bangsaku, keluargaku, sekelilingku Tuhan. Ini kami Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, 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 haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Kau telah memilih kami, Kau telah memanggil kami. Dan inilah kami datang kepadamu, kami mau menjadi rumah-rumah doa. Kehidupan yang berdoa. Bagi sekeliling kami, bagi bangsa kami, sampai kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Atas segala bangsa, sampai semua lutut bertelut. Semua lidah mengaku Yesus Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami akan bersama-sama membaca firman. Berbicaralah lewat ayat-ayat yang kami akan baca supaya kami diberkati oleh pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan siapkan Alkitab kita. Kalau mungkin saudara pakai HP, silakan gunakan HP saudara untuk membaca Alkitab. Tapi jangan gunakan saat membaca Alkitab ini untuk baca WA ya, atau baca Facebook atau baca yang lain. Bacalah Alkitab saudara. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika saudara mau memperhatikan firman, maka iman timbul, dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman itu akan mengerjakan perkara besar,
perkara yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal pertama ayat yang pertama. Mari kita akan lanjutkan. Efesus pasal 6. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia, dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya. Yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Pemberitahuan salam. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dan hal ikhwalku, maka Titikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia di dalam Tuhan, akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ikhwal kami, dan supaya kamu terhibur, dan supaya ia menghibur hatimu. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ulang pada ayat yang ke-18 dengan perlahan-lahan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Puji Tuhan. Inilah yang namanya berdoa syafaat. Menaikkan doa bagi orang lain. Dan ternyata Alkitab
mengajarkan hal yang sama. Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita berdoa bagi orang-orang lain, bagi orang-orang kudus. Kalau tadi pakai bahasa firman Tuhan. Tentu Bapak Ibu Saudara sering mendengar tentang perlengkapan senjata Allah. Ada ketopong keselamatan, ada perisai iman, ada pedang roh, ada kasut, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, ya, ada baju sirah dan lain-lain. Oke. Tetapi salah satu yang juga tidak kalah penting sebagai penutup setelah perlengkapan senjata Allah dinyatakan adalah doa, syafaat. Karena itu tidak heran ya, Tuhan Yesus berkata, rumahku akan disebut sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Doa memegang peranan yang penting. Pada waktu rasul-rasul harus sibuk dengan duniawi, dengan persembahan untuk janda-janda, rasul-rasul sampai memilih untuk menyerahkan pelayanan itu kepada diaken. Pilih diaken, supaya kami bisa fokus dalam doa dan pelayanan firman. Jadi mungkin ada di antara saudara hari ini yang sudah mulai malas berdoa. Jangankan berdoa untuk orang lain, bahkan mungkin berdoa untuk diri sendiri malas mungkin. Well, apapun itu, hari ini kita belajar pentingnya doa. Yuk kembali berdoa, kembali bersyafaat bagi orang lain. Bersyafaat, ya. Puji Tuhan. Mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengar dan renungkan bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menolong kami untuk kembali menguatkan, mendorong, mengingatkan pada kami, untuk kami bersyafaat bagi orang lain. Tuhan, tolong kami, limpahkan kasih-Mu dalam diri kami, sehingga kami mampu berdoa bagi orang lain, bagi segala orang-orang kudus. Dengan tidak jemu-jemu, tidak berhenti. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan, kami akan lanjutkan doa kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bagi nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus ya. Kita akan doakan bagi pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya, kita lanjutkan doa kita. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara seiman kami, teman-teman kami di seluruh dunia yang sampai hari ini masih menderita aniaya dan sengsara, baik itu karena firman-Mu maupun karena nama-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan mereka. Bahkan kalau boleh, Tuhan lepaskan kiranya mereka dari segala siksa, derita dan aniaya yang mereka hadapi. Kami juga berdoa bagi Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini. Kiranya Kau tolong bangsa kami Tuhan. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami. Pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni Tuhan. Biarlah melalui pengampunan-Mu, berkat-Mu Kau curahkan atas Indonesia. Bahkan banyak jiwa kiranya yang Kau panggil, Kau pertobatkan, Kau beri kesempatan untuk percaya dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi
Hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami dan keluarga kami dengan hati yang tulus ikhlas. Kiranya Kau berikan kami hati yang tulus ikhlas, sehingga kami senantiasa dengan tulus ikhlas melayani-Mu Tuhan. Cukupkan kiranya segala yang kami perlukan, dan kiranya Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, agar kami dapat lebih efektif dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Berikan kepada mereka dan keluarga mereka pertumbuhan iman, pengharapan, dan kasih yang baik. Biarlah mereka semakin bertumbuh imannya, pengharapan, dan kasihnya kepadamu. Kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Dan kiranya Kau tutup bungkus mereka dan keluarga mereka dengan kuasa darah-Mu. Jangan biarkan ada satupun yang terhilang Tuhan, tetapi bawalah semuanya mendekat kepadamu. Dan Bapa, kami juga berdoa bagi setiap orang yang sakit, yang kami doakan, atau mungkin ada di antara kami yang sakit. Sahabat-sahabat teduh, mungkin saat teduh ini mungkin ada yang sakit. Tuhan, kami berdoa, Bapa, kiranya Kau jamah, Engkau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang dalam masalah. Kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami, ampuni kiranya. Dan Tuhan kiranya tolong agar kami tahu letak kesalahan kami. Bahkan Tuhan tolong agar kami mampu bertobat. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kami kemenangan demi kemenangan, bahkan menjadikan kami lebih daripada pemenang. Dan bila ada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, silahkan berdoa bagi pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya. Sekarang ya Tuhan Allah kami yang hidup, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Inilah hidup kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.